tanah dan air merupakan sumber daya alam non-hayati yang disediakan alam untuk kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam ini perlu dijaga kelestariannya agar generasi mendatang tetap dapat menggunakannya. Nah, maka dari itu, penting untuk kita melestarikan tanah dan air dengan cara melakukan yang namanya konservasi tanah dan air. Apa sih yang dimaksud konservasi tanah dan air itu? Konservasi tanah dan air adalah praktik untuk melindungi dan mempertahankan kualitas tanah dan air. Konservasi tanah berfokus pada menjaga kesuburan dan struktur tanah, serta menjaga erosi tanah dan kehilangan lapisan tanah yang penting. Sedangkan konservasi air melibatkan pengelolaan dan penghematan sumber daya air, termasuk pengurangan kehilangan air melalui penguapan, peningkatan kualitas air, dan pelestarian ekosistem air. Setiap daerah harus melakukan konservasi tanah dan air karena sumber daya alam tersebut sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk untuk pertanian, produksi pangan, kebutuhan air bersih, energi, dan lain-lain sebagainya. Namun, tanah dan air juga rentan terhadap kerusakan dan degradasi atau penurunan kualitas baik tanah maupun air akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, yaitu penebangan atau penghilangan hutan secara besar-besaran, perubahan penggunaan lahan, penggunaan pupuk kimia dan pestisida, serta polusi air. Dalam jangka panjang, kerusakan dan degradasi tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Maka, jika hal itu terjadi, apa yang akan diwariskan untuk anak dan cucu kita nanti? Jangan sampai karena keserakan kita, hal tersebut akan menyusahkan anak-anak dan cucu kita nanti di masa yang akan datang. Degradasi tanah dan air adalah proses kerusakan atau penurunan kualitas tanah dan air karena aktivitas manusia atau faktor alami oleh alam. Dan tentunya hal itu sangat merugikan. Degradasi tanah dapat terjadi karena erosi tanah, degradasi fisik, degradasi biologis, dan degradasi kimia. Erosi tanah terjadi ketika lapisan tanah terangkat dan dibawa oleh air atau angin sehingga meninggalkan lapisan tanah yang kurang subur. Degradasi fisik terjadi ketika tanah kehilangan struktur dan kemampuan drainase akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan atau penggunaan bahan kimia. Degradasi biologis terjadi ketika aktivitas manusia mengubah kualitas tanah yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Degradasi kimia terjadi ketika bahan kimia beracun atau polutan terkonsentrasi dalam tanah. Degradasi air terjadi ketika kualitas air turun akibat pencemaran oleh limbah industri, pertanian, atau aktivitas lainnya. Pencemaran air dapat mempengaruhi kehidupan akuatik seperti ikan dan tumbuh-tumbuhan air, serta dapat mempengaruhi kesehatan manusia jika air yang tercemar digunakan untuk minum atau digunakan dalam proses produksi makanan. Kedua jenis degradasi ini dapat memiliki dampak yang serius pada ekosistem dan kesehatan manusia, sehingga penting untuk memperhatikan dan meminimalkan aktivitas yang dapat memperparah degradasi ini. Adapun cara mengatasi dan meminimalkan terjadinya degradasi lahan. Yang pertama, melakukan pengolahan lahan yang berkelanjutan. Dengan melakukan praktik pertanian berkelanjutan seperti konservasi tanah, rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan agroforestry dapat membantu mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah erosi. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tepat.
Dengan menggunakan teknologi irigasi yang efisien, teknologi pemrosesan limbah, dan teknologi pengendalian erosi dapat membantu mencegah degradasi tanah dan air. Yang ketiga, rehabilitasi lahan dan penghijauan. Melakukan upaya untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi melalui program penghijauan, rehabilitasi lahan, dan pengurangan tekanan manusia pada lingkungan alam. Yang keempat, pengurangan polusi. Pengurangan emisi polutan dan pengolahan limbah yang tepat dapat membantu mengurangi pencemaran udara dan air dan mencegah degradasi lingkungan. Yang kelima, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga lingkungan hidup serta partisipasi dalam program-program lingkungan dapat membantu mencegah degradasi dan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk memulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Yang keenam, implementasi kebijakan. Pelaksanaan atau penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat membantu mempercepat upaya pencegahan dan pengolahan degradasi lingkungan. Berikutnya, mengurangi konsumsi air dan energi. Mengurangi konsumsi air dan energi dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan mencegah degradasi lingkungan. Contohnya, menggunakan air seperlunya, mematikan lampu jika tidak diperlukan, dan lain-lain lagi sebagainya. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif degradasi lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam. Ini mengingatkan kita akan pentingnya lahan yang produktif dan sehat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya untuk menanggulangi degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan dalam menjaga dan mengelola alam sekitar kita, agar anak cucu kita hidup aman dan nyaman di masa depan. Dengan kepedulian terhadap kondisi bumi secara menyeluruh, kita dapat berbuat sesuatu yang sederhana di lingkungan kita sendiri. Ayo, lindungi lahan kita, tanam 25 pohon seumur hidup.